Masih seputar float, kali ini kita akan merapikan konten bagian bawah. Sebelumnya kita udah ngasih float hanya pada bagian UL ini. Kali ini idenya semua listnya akan kita berikan efek float. Jadi nanti karena di sini ada pengulangan 3 kali, teman-teman lihat ini 1, 2, 3, ini diulang 3 kali. Maka kita mau masing-masing 3 ini mengisi konten dengan rapi sekitar, karena dia ada 3, maka sekitar 30% atau 33%. Jadi tulisan yang pertama akan selebar ini, lalu tulisan kedua berada di tengah, begitu juga dengan yang di ketiga. Langsung aja, kita udah punya ID sebelumnya, kita akan hapus ID UL ini. Lalu kita lihat struktur sekarangnya, kita punya UL, kita punya OL, dan kita punya DL. Jadi kita akan memilih berdasarkan tag-nya. Dan sekali lagi, UL, OL, DL ini dia terulang 3 kali. Jadi ketika kita menulis UL, OL, DL, dia akan termasuk efeknya langsung ke tiga-tiganya. UL, OL, DL, apa yang mau kita lakukan yaitu menggunakan teknik float, lalu kita berikan float left. Tidak cukup di sini, kalau kita lihat sekarang, mereka akan bertumpuk ke samping otomatis, termasuk tulisan copyright ini dia akan naik ke atas karena masih ada konten kosong. Ingat sifat dari float, tiap ada yang kosong di sebelahnya dia bakal berusaha ngisi. Tapi kita nggak mau ini, kita mau bikin dia lebih rapi. Tugas pertama adalah menghilangkan jarak-jaraknya, yaitu marginnya kita hilangkan, begitu juga dengan paddingnya. Jadi masing-masing kita bikin 0 semua, jarak luar dan jarak dalam. Dan ini bagian yang penting, yaitu menggunakan property width atau lebar. Jadi kita mau ngasih tahu dari awal, lebarnya nggak otomatis tapi ngikutin ukuran lebarnya. Ingat, kita mau ngebagi kontennya jadi 3, UL di sebelah kiri, OL di tengah, dan DL di sebelah kanan. Kalau kita mau pas, gampangnya 100%, artinya lebarnya awalnya 100%, kita bagi 3 karena ada 3 konten. Jadi 33,33%, kalau teman-teman kali 3, hampir 100%. Kalau kita lihat sekarang, strukturnya akan jauh lebih rapi. Sekarang UL di sebelah kiri dengan lebar 33%, begitu juga dengan OL dan juga DL. Konten berikutnya tidak lagi akan mengisi di sebelah kanan karena sekarang lebarnya sudah terbooking oleh elemen sebelumnya. Maka dari itu dia akan mengisi konten selanjutnya, seterusnya seperti itu. Di sini kita punya copyright. Kalau teman-teman mau merapikannya, tinggal dipilih dengan memberikan ID di sini. Copyright. Kita pilih copyright-nya dengan tanda pagar tentunya karena dia ID. Kita tinggal nulis text align center seperti ini. Bagus sekali. Di sini ada hal yang aneh. Kita berusaha bikin si copyright-nya di center meskipun sudah dengan ID yang sama, tapi dia nggak pindah ke tengah. Kenapa? Karena bagian ini masih kena efek float-nya. Jadi meskipun tidak terlihat, kalau di sini ada konten kosong, maka bagian copyright ini dia akan berusaha mengisi konten sebelahnya seperti sebelumnya. Makanya kita nggak bisa ngasih efek seperti text align center atau membuat dia ke tengah. Untuk itu, hal yang kita butuhkan adalah menggunakan clear both yang udah kita pelajarin. Jadi kita mau menghilangkan semua efek clear-nya, lalu kita akan menggunakan text align center seperti biasa. Ini dia salah satu penggunaan lagi dengan efek float. Efek float juga sangat sering digunakan untuk mengatur layout. Jadi kalau teman-teman ingat kalau ngelihat blog, biasanya blog punya menu di atasnya, lalu ada konten dan ada juga sidebar yang berisi info-info di blognya. Nah, biasanya bagian konten ini kita berikan efek float. Misalnya lebarnya 60%, jadi hampir 60%-nya. Lalu sidebar-nya kita juga kasih efek float, tapi lebarnya 40%. Itu kasarnya penggunaan float, bisa juga dijadikan untuk mengatur layout dari website. Itu dia, semoga jelas. Sampai jumpa di video berikutnya. Kita akan belajar lebih banyak tentang selektor pada CSS. Ada sangat banyak cara memilih di CSS. Untuk itu saya akan bermain di halaman kontak.html. Silahkan dibuka filenya untuk yang punya. Dan hal yang pertama harus kita lakukan tentunya memberikan
tag link untuk menghubungkannya dengan CSS sama seperti di video-video sebelumnya. Kita udah terhubung ke CSS, artinya akan ada beberapa style yang berubah ketika kita mereload halamannya. Langsung aja untuk mulai belajarnya, di bagian paling bawah saya akan memberikan komentar agar lebih rapi. Mulai dari sini adalah tentang halaman kontak seperti ini. Yang pertama kita udah lihat sebenarnya di video sebelumnya, yaitu kita bisa memilih tag lebih dari satu seperti ini. Contohnya kalau saya mau mengubah warna H1 dan H2, saya bisa memisahkannya dengan tanda koma. Atau kalau lebih dari 2, kita tinggal pisahkan lagi dengan koma, begitu seterusnya. Kita akan mengubah warnanya menjadi warna abu-abu. Kita lihat sekarang H1 dan H2 warnanya sudah berubah. Agar lebih rapi kita berikan margin 10 pixel ke atas dan di bawah, kiri kanannya kita biarkan kosong. Kita lanjut lagi ke bagian kedua, yaitu kita bisa memilih elemen yang berada di bawah elemen tertentu. Misalnya saya punya tag A di sini, kita nggak perlu bilang tag A semuanya langsung. Kalau hanya mau bagian ini saja, kita tinggal menulis div lalu A. Jadi saya tinggal menulis div lalu spasi A seperti ini. Dan kita berikan efek warna backgroundnya berubah, misalnya jadi warna kuning. Kita lihat semua tag A yang ada di dalam div tadi berubah. Bisa dibuktikan dengan memberikan satu A lagi di sini. Jadi A-nya sekarang di luar div. Untuk linknya saya akan biarkan tanda pagar, artinya dia nggak akan ke mana-mana. Kita kasih tulisan syarat, misalnya ada menu syarat di situ. Kita lihat menu syaratnya tidak ikut berubah. Sebelumnya kita mencoba memberikan margin di sini, dia nggak berubah. Kenapa? Karena H1 dan H2 adalah displaynya inline. Pada display inline kita nggak bisa ngasih margin atas bawah sekarang. Untuk itu kita hapus aja bagian marginnya, pelajaran bagus. Dan kita kembali fokus ke bagian ini, yaitu untuk memilih elemen yang berada di bawah elemen tertentu. Kita menggunakan div spasi elemen berikutnya. Teman-teman nggak harus tag, kalau mau ID, mau class, dua-duanya boleh, nggak ada masalah sama sekali. Kita udah buktiin kalau itu hanya berlaku untuk div yang ada di A-nya. Sekarang kalau kita kasih div di sini, kita bungkus bagian A-nya, kita bisa melihat efek yang sama. Dan begitu juga kalau tag A ini tidak langsung berada di bawah div, artinya kalau dia berada di dalam tag lain, misalnya saya punya tag span lagi di sini. Kita akan lihat sekarang dia tetap punya efek yang sama. Nah, sekarang kita akan lihat satu tag baru lagi. Kita hanya akan memilih bagian A yang berada langsung di bawah div. Caranya kita menggunakan tanda lebih besar dari di bawah ini. Saya akan berikan komentar di sini. Langsung di bawah parent-nya atau pembungkusnya seperti ini. Jadi kalau kita pindahkan sekarang background yellow ke sini dan komentar bagian atas kita hapus, kita akan melihat bagian syarat kembali hilang. Kenapa? Karena dengan tanda lebih besar dari ini, dia hanya akan memilih bagian A yang langsung di bawah div. Bagian syarat tidak kena karena bagian A ini tidak langsung di bawah div, tapi kita harus ada span dulu, baru dia ke A. Makanya dia tidak terpilih, karena dia tidak langsung. Lanjut lagi ke bagian berikutnya, ketika kita mau memilih satu elemen setelah elemen tertentu. Jadi kata kuncinya sekarang adalah setelah elemen. Misalnya saya mau memilih div setelah div di atasnya, jadi saya mau memilih div ini. Jadi kita pilih div setelah div. Kita akan berikan div-nya sekarang warna aqua. Teman-teman lihat semua div yang ada di bawahnya akan terkena efeknya. Agar nggak bingung karena ada pelajaran berikutnya,
Saya akan bedakan lagi kenapa dia kena sekarang, karena div ini juga berada di bawah div. Jadi setiap div yang ada div sebelumnya akan kena efek yang sama. Jadi saya akan kasih contoh kalau saya punya tag P di sini. Selamat datang. Efek aqua sebelumnya akan hilang karena div ini sebelumnya bukan lagi div langsung, tapi ada tag P sebelumnya. Jadi plus sekali lagi akan memilih div yang sebelumnya ada div. Jadi kalau teman-teman menggantinya dengan P di sini, yang akan kita lihat aqua sekarang adalah pada div bagian ini. Karena dia akan melihat tag sebelumnya yang ada tag yang sama kita tulis di sini. Lanjut lagi ke bagian berikutnya, yaitu tanda tilde. Penulisannya sangat simpel dengan tanda garis lengkung seperti ini. Kali ini dia akan memilih semua bagian yang ada di bawahnya. Jadi kalau tadi hanya memilih div setelah div atau div setelah P, kali ini kita akan memilih semua yang ada di bawahnya. Kita lihat di sini yang kita punya beberapa adalah tag P. Saya punya satu tag P di bagian bawah, begitu juga dengan di sini. Kita bisa nulis seperti ini sekarang. Div tilde P, artinya semua P yang ada setelah div. Div kita ini ada P di sini, berarti termasuk, begitu juga dengan yang di sini. Saya akan tambahkan satu P lagi biar kita lihat perbedaannya. Ini paragraf atas. Jadi P ini tidak ada setelah div, artinya dia tidak akan terkena efeknya, karena efek tilde ini hanya yang ada di bagian bawahnya aja. Langsung aja yang mau kita berikan efeknya adalah background juga. Kita akan kasih dia background merah agar jelas terlihat seperti ini. Jadi semua paragraf berubah menjadi merah kecuali paragraf yang ada sebelum div. Kita lihat si P ini munculnya sebelum div, makanya dia tidak terkena efek tilde tadi. Itu dia, cukup banyak. Silahkan teman-teman pelajari. Sampai jumpa di video berikutnya. Masih banyak sekali kemungkinan selektor atau cara memilih di CSS. Di sini saya membuka website w3schools.com/cssref atau reference/css_selectors.asp. Di sini sangat banyak kemungkinan teman-teman lihat, sebagiannya udah kita lihat dan sebagian banyak lagi belum. Saya akan ambil contoh salah satunya, tinggal teman-teman klik di sini misalnya bagian first child. Artinya dia akan memilih, kalau kita klik try it yourself-nya ini, dia akan memilih semua bagian P yang ada di bagian pertama. Jadi P ini dia bagian pertama dari body, makanya dia berubah warnanya. Begitu juga dengan P bagian yang ini, dia bagian pertama dari div, makanya dia juga terpilih. Jadi itu salah satu kemungkinan dari selektor-selektor yang ada di CSS. Ada banyak sekali. Kita bisa milih berdasarkan posisinya, kita bisa milih berdasarkan urutannya. Dengan NTH child ini, kita bisa milih berdasarkan atribut, misalnya berdasarkan name-nya, dan masih banyak lagi. Silahkan teman-teman coba. Artinya poin yang saya ingin ambil, sangat banyak kemungkinan di CSS. Teman-teman bisa nyoba-nyoba semuanya, sama sekali nggak ada batasan. Cukup itu aja, semoga jelas. Sampai jumpa di video berikutnya. Kali ini kita akan melihat dua selektor lain. Yang pertama adalah hover, yang kedua fokus. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama bagian hover. Hover adalah keadaan ketika mouse kita berada pada elemen tertentu. Jadi kalau kita mau ngubah elemen tertentu, misalnya gambarnya mau kita pindahin ketika mouse ada di atas gambarnya, atau ngubah warnanya, seperti itu. Lalu di hover sendiri ada dua. Yang pertama, kita bisa ngasih efeknya ke elemennya sendiri.
Dan yang kedua adalah kita bisa ngasih efek ke elemen lain. Jadi saya ngasih efek hovernya di H1 misalnya, tapi yang akan berubah adalah bagian H2. Seperti itu kalau kita memberikan di elemen lain. Untuk memberikan elemen lain, kita butuh beberapa hal. Yang pertama, memisahkan dengan tanda lebih besar kalau dia langsung di dalamnya. Kalau tanda plus berarti dia naruh setelahnya, dan space atau kita pisahkan aja dengan ruang kosong berarti dia ada di dalamnya juga tapi nggak langsung. Misalnya dalam div ada span, di dalam span ada H1. Nah berarti H1 itu berada di suatu tempat nggak langsung di dalam. Kita lihat dulu yang diri sendiri, misalnya kita mengubah bagian H1-nya. Untuk menggunakan hover kita tinggal menggunakan tanda titik 2 lalu memisahkannya dengan hover seperti ini. Misalnya kita mengubah warnanya jadi warna hitam, yang sebelumnya dia warna abu-abu. Ketika kita hover di atasnya, dia berubah menjadi warna hitam seperti ini. Ini dia efek hover yang pertama. Kita masuk yang kedua, yaitu mengubah elemen lain. Kita lihat posisi H1 dan H2 di sini. H2 berada setelah H1 langsung. Berarti yang akan kita gunakan adalah tanda plus. Caranya gampang, kita gunakan H1 hover, lalu plus H2. Warna kita ubah juga jadi warna hitam. Jadi ketika saya berada di atas H1, H1 dan H2 sekarang berubah menjadi warna hitam. Tapi kalau kita di H2, H1-nya nggak berubah, karena yang kena efek adalah H1 di sini. Itu contoh penggunaan hover pada diri sendiri dan elemen lain. Silahkan teman-teman coba untuk tanda lebih besar dari dan tanda space atau tanda ruang kosong seperti ini. Itu maksud dari space. Langsung ke materi kedua, yaitu tentang fokus. Kita lihat di sini kita punya satu input. Input titik 2 fokus. Teman-teman tentu boleh pakai ID atau class. Saya pakai tag-nya langsung. Kita ubah aja warnanya jadi warna kuning. Ketika saya klik, jadi bukan hover, tapi ketika kita klik, baru warna backgroundnya akan berubah. Kalau kita keluar, dia akan hilang. Tentu tidak akan terambil pada yang kedua ini, karena yang kedua adalah text area. Kalau teman-teman mau taruh dua elemen, tinggal dipisahkan dengan koma seperti ini. Ini dia. Itu dia, semoga jelas. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat teman-teman udah nyelesain belajar CSS-nya. Tentu teman-teman masih belum puas, emang masih banyak banget yang bisa kita pelajarin. Lalu dari sini apa yang bisa teman-teman pelajarin? Teman-teman boleh langsung lompat ke bagian backend kalau mau belajar fungsi-fungsi, gimana database bekerja, gimana cara kita nyimpen data dan lain-lain. Atau kalau teman-teman mau lanjut lagi belajar front end-nya, kita bisa perdalam di bagian HTML5 atau teman-teman lanjut belajar CSS3. Yang jelas sebelum itu semua, teman-teman harus banyak latihan. Silahkan bikin satu file HTML atau ambil file HTML dari mana aja. Tugasnya teman-teman harus menghias HTML itu menjadi satu konten yang rapi. Sejauh ini yang kita buat, kita lihat setiap kita pindah halaman, halamannya lumayan hancur istilahnya, di mana bagian menunya setiap halaman berbeda. Tugasnya teman-teman harus bikin halamannya lebih rapi lagi dan dia punya konsistensi. Tentu semua properti yang teman-teman pelajari nggak harus dipakai. Jadi seperti word spacing ini atau letter spacing, ada jarak antara kata, ada jarak antara huruf. Teman-teman nggak harus pakai, begitu juga dengan properti-properti lainnya. Silahkan dipilih sesuai kebutuhan, sesuai kondisi. Teman-teman belajar itu semua sekedar untuk tahu aja kalau kita bisa ngelakuin hal-hal tersebut. Tapi nggak harus dipakai di setiap projectnya. Begitu juga dengan pemilihan warna, silahkan teman-teman cari referensi warna apa yang lagi ngetrend sekarang, warna apa yang cocok dengan konsep websitenya. Jadi sekali lagi tugasnya yang pertama, sebelum pindah belajar yang lain, teman-teman harus latihan. Silahkan cari file HTML atau bikin file HTML sendiri dan dihias dari awal. Cukup itu aja, selamat belajar dan terima kasih.